Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep fikih. Sebelum kita mempelajari konsep fikih, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama Allah yang diturunkan ke muka bumi ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari agama samawi yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Baik hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah dan hubungan manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Pada materi konsep fikih, peserta didik mampu meyakini kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif, menyebarluaskan kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif, menjadi teladan sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, memelihara sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, mengkorelasikan konsep fikih dan sejarah perkembangannya, mendeteksi konsep fikih dan sejarah perkembangannya, kemudian juga menulis laporan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya, serta mempresentasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Mari kita lanjutkan. Pada materi konsep fikih ini, peta konsepnya adalah diantaranya konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, dan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Mari kita lanjutkan. Anak-anakku, masih tetap di sini kan? Kalau kita belajar tentang kata fikih itu adalah bentukan dari kata fikhun, yang dalam bahasa Arab berarti fahmun amikun, atau dalam bahasa Indonesia berarti pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Fikih itu adalah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Fikih adalah ilmu tentang hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik wajib, haram, mubah, dan sunnah. Dan fikih itu adalah ilmu tentang hukum syar'iyah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dan fikih diperoleh dari dalil yang terperinci, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Anak-anak, kita lanjutkan dengan belajar ruang lingkup fikih. Yang pertama adalah hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Kholiknya atau dengan Allah. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara pribadi maupun kelompok, dalam segi transaksi finansial. Dan yang ketiga, hukum-hukum munakahat atau pernikahan. Yang hukum ini mengatur tentang manusia dalam keluarga, baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Dan yang keempat adalah hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Anak-anakku, kita akan belajar tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Pertama adalah periodisasi Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak yang kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam. Dan masa yang kuli ini yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum, yang universal untuk dasar penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada nas atau dalilnya pada saat itu. Periodisasi berikutnya adalah periode sahabat. Pada saat itu, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna. Jadi berupa Al-Quran, hadis, ijma', qiyas.
dan adat istiadat dan juga peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam pun tak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Periode berikutnya adalah periode Tatwin. Pada masa itu lahir para tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan Islam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan berikutnya adalah periode taklid. Apa sih periode taklid itu? Yang dimaksud dengan masa taklid ini adalah masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad itu mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya adalah ibadah dan karakteristiknya. Coba kita tengok. Ibadah menurut bahasa ada 4 makna dalam pengertian ibadah. Pertama adalah taat atau at-ta'at. Kemudian yang kedua adalah tunduk atau al-khudu. Kemudian yang ketiga adalah hina atau adul. Dan yang keempat adalah pengabdian atau at-tamasuk. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum ibadah terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 51 dan surah Al-Baqarah ayat 21. Surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dari segi pelaksanaannya, ibadah ada 3, di antaranya ibadah jasmania ruhania, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya sholat, puasa. Kemudian kedua adalah ibadah ruhania maliyah, yaitu perpaduan ibadah rohania dan harta seperti zakat. Dan yang ketiga adalah ibadah jasmania, ruhania, dan maliyah, yaitu ibadah yang menyatukan ketiganya. Contohnya ibadah haji. Macam-macam ibadah berikutnya adalah kita sebut juga ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Berikutnya adalah ibadah dari segi kepentingan. Pertama adalah kepentingan fardhi atau kepentingan perorangan, yaitu suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain, seperti sholat, puasa. Kemudian berikutnya adalah kepentingan ijtimai atau kepentingan masyarakat. Dari segi bentuknya, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti membantu atau menolong orang lain, mengurus jenazah, dan lain-lain. Kemudian ada ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Dan juga anak-anak, ibadah yang tata cara pelaksananya berbentuk menahan diri seperti puasa, iktikaf,
dan ihram. Dan lagi ada ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berhutang kepadanya. Kita lanjutkan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama adalah niat beribadah hanya kepada Allah. Dan berikutnya, ibadah yang tulus kepada Allah semata harus bersih dari tendensi-tendensi lainnya. Apabila sedikit saja ada niatan beribadah bukan hanya kepada Allah, tapi karena sesuatu yang lain, seperti riya atau ingin dipuji orang lain, maka rusaklah ibadah itu. Berikutnya, keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pemimpin dalam ibadah. Kemudian ibadah itu memiliki batas, kadar, dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Kemudian yang berikutnya adalah keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah. Dan berikutnya adalah ibadah tidak adalah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Dan beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat, artinya proporsional, tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan, seperti sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, masih tetap di sini kita belajar konsep fikih. Kita lanjutkan dengan tujuan ibadah dalam Islam, yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mengharapkan ridho dari Allah, sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, bagi keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini belajar tentang konsep fikih sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk belajar. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membacakan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.